Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah, amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video-video yang lalu yang membahas tentang ontologi maqasidus syariah, sudah kita bahas tentang hakikat maqasidus syariah itu sendiri. Pada sesi berikutnya, yaitu topiknya epistemologi maqasidus syariah, kita akan berbicara tentang sumber pengetahuan tentang maqasidus syariah. Oleh sebab itu, maka dalam kajian ini kita akan fokuskan materi kita pada 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas instrumen maqasidus syariah. Instrumen maqasidus syariah yang saya maksud di sini adalah alat bantu untuk mengetahui maqasidus syariah. Yang kedua, kita akan membahas tentang sumber maqasidus syariah. Yang ketiga, kita akan membahas prosedur atau metode penemuan maqasidus syariah. Dan yang keempat, kita akan fokus pada pembahasan hierarki otoritas maqasidus syariah. Kita langsung pada masuk pembahasan yang pertama. Instrumen maqasidus syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memahami maqasidus syariah, untuk menggali maqasidus syariah, dibutuhkan sebuah alat bantu, tool. Alat bantu ini minimal ada 2. Yang pertama, alat bantu yang bisa menggali maqasidus syariah, yaitu penguasaan terhadap bahasa Arab. Kita tahu bahwa Al-Quran yang terkandung di dalamnya firman dan pesan Tuhan, yang di dalamnya berupa titah Tuhan, berupa larangan, berupa perintah, yang semuanya di dalamnya menggunakan bahasa Arab. Demikian halnya hadis sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran juga berbahasa Arab. Oleh sebab itu, untuk menggali maqasidus syariah dari 2 sumber utama hukum Islam tersebut, maka penguasaan bahasa Arab menjadi niscaya. Imam Asy-Syatibi misalnya mengatakan bahwa seseorang yang memiliki penguasaan yang tinggi tentang bahasa Arab, maka diyakini dia akan dapat memahami tujuan syariah secara mendalam dan akurat. Itu sebabnya Imam Ibnu At-Taimiyah mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu adalah wajib hukumnya dalam konteks untuk memahami perintah dan larangan yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh sebab itu, maka kemahiran, kepakaran, atau penguasaan bahasa Arab dalam konteks memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Keharusan untuk memahami bahasa Arab, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syatibi bahwa penguasaan bahasa Arab itu sangat menentukan di mana pemahaman terhadap syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, Imam Asy-Syatibi memberikan peringkat pada orang yang penguasaan bahasa Arabnya masih tahap pemula, kemudian tengah, dan yang paling pakar.
maka pemahaman syariat pun akan linear dengan sejalan dengan pemahaman terhadap bahasa Arab itu sendiri. Karena bahasa Arab merupakan media untuk memahami maqasid syariah, maka Asy-Syatibi mengatakan bahwa lisanul Arab huwal mutarjim anil maqasid syariah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, alat bantu atau instrumen dalam memahami atau menggali maqasid syariah yaitu dengan pengetahuan asbabun nuzul dan asbabul wurud. Kita tahu bahwa As-Suyuti misalnya dalam kitabnya Al-Itqan menyatakan bahwa seorang tidak akan mengetahui tafsir atau maksud dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Itu sebabnya pula bahwa keterangan konteks turunnya ayat itu merupakan cara untuk memperkuat dalam memahami makna Al-Quran. Tanpa kita memahami konteks di mana ayat ataupun hadis itu muncul atau diturunkan, maka kita tidak bisa memahami secara utuh dan komprehensif terhadap situasi dan kondisi di mana ayat itu diturunkan dalam maksud tertentu. Nah, oleh sebab itu maka dua hal ini menjadi alat bantu kita dalam rangka untuk memahami penggalian maqasidus syariah. Akan saya beri contoh misalnya. Ketika Al-Quran berbicara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Ketika kita berbicara tentang riba, mungkin kita sudah tahu bahwa riba secara bahasa itu adalah az-ziyadah. Tetapi ketika disandingkan dengan kata sebelumnya, la ta'kulu, yang artinya jangan kamu makan, maka pemahaman terhadap riba tentu kemudian membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Kenapa? Karena riba sebagai sebuah nama tidak bisa kemudian secara zahir dipahami dengan kata la ta'kulu, jangan kamu makan riba. Tetapi kita harus menggali makna la ta'kulu ini lebih jauh. Kenapa? Karena ini akan berbeda dengan larangan misalnya larangan memakan bangkai. Jelas bangkai itu adalah sesuatu yang bisa dikonsumsi. Tapi dalam konteks riba itu akan berbeda. Sehingga la ta'kulu riba bukan hanya pemahamannya terbatas pada jangan kamu memakan riba, tetapi la ta'kulu riba bisa jadi maknanya lebih luas daripada itu. Bisa jadi la tunfiku amwalar riba dan seterusnya. Itu sebabnya pemahaman terhadap lafaz la ta'kulu ini butuh pemahaman yang lebih jauh dalam konteks pemahaman terhadap ar-riba. Itu satu. Yang kedua, redaksi adha'afa mudha'afa. Adha'afa mudha'afa, dari sekilas redaksi ayat ini menunjukkan bahwa larangan untuk bertransaksi atau larangan untuk melakukan praktek riba adha'afa mudha'afa dibatasi dengan adha'afa mudha'afa, berlipat ganda. Itu artinya jika praktek riba itu tidak sampai berlipat ganda, itu terbuka untuk tidak dilarang. Apakah pemahamannya seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena kalau kita memahami ayat ini sesuai dengan konteks turunnya ayat atau tentang konteks ayat ini diturunkan, adha'afa mudha'afa itu dalam rangka untuk memberikan gambaran
perilaku yang sedang terjadi. Sehingga adha'afa mudha'afa itu menggambarkan praktek yang terjadi di zaman jahiliyah, sehingga adha'afa mudha'afa di situ oleh ulama usul, mayoritas ulama usul menyatakan bahwa di dalam ayat ini tidak berlaku mafhum mukhalafah. Itu artinya ayat ini tidak bisa dipahami bahwa larangan untuk melakukan praktek riba itu hanya terbatas pada praktek riba yang berlipat ganda. Tetapi praktek riba yang tidak berlipat ganda pun juga dilarang karena tidak berlaku mafhum mukhalafah. Ya, tidak berlaku mafhum mukhalafah. Ini salah satu contoh di mana pemahaman terhadap bahasa Arab dan pemahaman terhadap konteks menjadi kunci dalam rangka untuk memahami maksud makna terdalam dari ayat maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.